Pasar global sedang penuh kekacauan kriptosias. Ketegangan tarif meningkat, hoaks menyebabkan volatilitas dan kekhawatiran perlambatan ekonomi muncul di setiap kelas aset. Tapi di tengah kekacauan ini, Bitcoin tidak hanya bertahan, tapi bangkit kembali. Halo kriptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover, dan hari ini kita akan melihat kenapa Bitcoin bisa bertahan dan kenapa bulan Mei bisa menjadi bulan paling bullish yang pernah kita lihat dalam waktu yang lama. Jadi ayo cepat merapat dan ayo kita bahas Bitcoin. Sementara ekuitas berfluktuasi antara merah dan hijau, Bitcoin melonjak kembali ke kisaran $80.000, menunjukkan sekali lagi kenapa Bitcoin tetap menjadi aset digital terkuat di dunia. Pertama, kita perlu melihat pasar futures Amerika Serikat yang mengarah ke hijau. Ini mengejutkan, tapi detail utama adalah terlepas dari penurunan yang kita lihat di awal, banyak katalis yang bersifat sementara, spekulatif, atau berdasarkan laporan yang belum dikonfirmasi. Salah satu titik awal volatilitas berasal dari tweet yang menyatakan kalau jeda tarif sementara sedang dibahas. Rumor ini ternyata tidak benar dan pasar pun kembali menjual tak lama setelah rumor tersebut. Di saat-saat kekacauan ini semakin sering terjadi, yang paling penting adalah untuk mengingat kalau di balik kepanikan ada tanda-tanda kekuatan. Khususnya, Bitcoin tetap kuat sementara yang lainnya goyah. Kita melihat Bitcoin sempat turun ke pertengahan $70.000, tapi harganya pun langsung naik lagi ke $80.000. Ini bukan keberuntungan, tapi sebuah keyakinan. Faktanya, lembaga-lembaga mulai memperhatikan. Larry Fink, CEO manajer aset terbesar di dunia, mengatakan minggu ini kalau kondisi pasar saat ini adalah peluang pembelian. Ini sebuah pernyataan dari seorang eksekutif yang biasanya menghindari pernyataan publik terlalu optimis tentang kripto. Dan saat seseorang seperti Larry Fink mengatakan sudah waktunya untuk membeli, smart money biasanya mendengarkan. Tapi apalagi yang sebenarnya mendorong stabilitas ini? Kita perlu membahas perdagangan global. Saat ini, lebih dari 70 negara sedang dalam pembicaraan untuk merundingkan kembali tarif dengan Amerika Serikat. Kedengarannya menjanjikan, tapi ingat kriptosias, negosiasi ini seringkali gagal. Uni Eropa menawarkan kesepakatan tarif 0 for 0 alias 0 untuk 0, dan Amerika Serikat menolaknya. Sementara itu, Tiongkok mengambil sikap yang lebih konfrontatif. Setelah tarif baru Amerika Serikat menyerang impor Tiongkok di tingkat 54%, Tiongkok menyatakan kalau mereka akan membalas. Sekarang Amerika Serikat telah menaikkan tarif lebih jauh sampai hampir 104%. Dan inilah yang membentuk perang dagang skala besar. Dan sementara banyak yang percaya Amerika berada di pihak yang lebih unggul, tentunya akan ada korban di kedua belah pihak. Perusahaan-perusahaan Amerika seperti Apple, Nike, dan retail besar sangat bergantung pada manufaktur Tiongkok. Ketegangan ini tidak hanya mempengaruhi pasar Tiongkok, tapi juga perusahaan dan konsumen Amerika Serikat. Di tengah semua itu, kita perlu ingat kalau Bitcoin tidak terikat dengan negara manapun. Bitcoin tidak dikenakan tarif dan Bitcoin tidak dipengaruhi kesepakatan dagang. Karena itulah Bitcoin semakin kuat sebagai penyimpan nilai global. Semakin banyak investor menyadari kalau mata uang fiat terikat dengan kekacauan politik, sementara Bitcoin beroperasi berdasarkan kelangkaan dan konsensus global. Ini sebuah keuntungan yang luar biasa. Kalau kita melihat kinerja Bitcoin dibandingkan dengan saham teknologi teratas yang disebut Magnificent Seven, seperti Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Nvidia, dan Tesla, Bitcoin bertahan lebih baik selama setahun terakhir. Kenapa? Karena Bitcoin bukan saham teknologi, tapi sebuah aset moneter, sebuah komoditas digital. Dan saat lembaga mulai memperlakukannya seperti itu, kita akan melihat pemisahan yang lebih besar dari pasar tradisional. Faktanya, kita sudah melihat hal ini terjadi. Metaplanet, sebuah perusahaan investasi Jepang, sudah mulai berinvestasi pada Bitcoin. Mereka sudah melunasi semua utang dan memperoleh lebih dari 4.000 Bitcoin yang bernilai lebih dari $300 juta. Dan mereka berencana untuk meningkatkan investasinya jadi 21.000 Bitcoin selama setahun ke depan. Ini adalah langkah yang diambil langsung dari taktik MicroStrategy, dan ini menandakan kalau daya tarik Bitcoin meluas secara global jauh melewati Amerika Utara. Sementara itu, data on-chain menunjukkan akumulasi Bitcoin bertambah di berbagai ukuran dompet. Dari pengguna yang memegang kurang dari 1 Bitcoin sampai whales yang memegang lebih dari 10.000. Ini menunjukkan kita kalau keyakinan sedang bertumbuh. Dan ini juga mendukung teori kalau Bitcoin sudah memasuki fase akumulasi baru menjelang potensi breakout. Lalu, kapan breakout ini mungkin terjadi? Sepertinya semua perhatian tertuju pada bulan Mei. Kita mungkin tidak hanya melihat pemotongan suku bunga pertama dari Federal Reserve, tetapi di bulan Mei ada juga berbagai acara yang mendukung sentimen bullish ini. Konferensi Bitcoin 2025, Token 2049, acara Solana Accelerate, dan bahkan ada tanda-tanda adanya kolaborasi antara Ripple dan Cardano. Dan tidak hanya itu, kriptosias, Bitcoin yang akan hadir di Cardano baru saja dikonfirmasi untuk bulan Mei. Kalau acara ini sejalan dengan sentimen makro yang membaik dan pelonggaran moneter, bulan Mei bisa menandai awal dari fase berikutnya pasar bullish secara resmi. Melihat ke kondisi pasar kripto 5 tahun yang lalu, selama krisis COVID di bulan Maret 2020, Bitcoin turun sampai di bawah $4.000 dan sekarang kita ada di angka $80.000. Ini peningkatan sebanyak 20 kali lipat di tengah adanya inflasi, kekacauan politik, pandemi, dan berbagai siklus bearish. Ini menjadi bukti ketahanan Bitcoin. Jadi walaupun pasar tetap tidak tentu dan ada banyak keramaian di berita, sinyal Bitcoin tetap kuat. Yang paling penting adalah untuk mengikuti update yang ada di ruang kripto, jadi pastikan kalian ikut bergabung di Discord Crypto.id untuk berbagai analisis dan giveaway tiap hari
Kamis pukul 20 WIB. Linknya ada di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. Jam Cryptosiast!